Di dalam ayat siratal ladzina an'amta alaihim, Allah tuh pengen ngasih tahu kepada kita bahwa apapun yang kita sedang hadapi dalam hidup kita itu tuh pernah terjadi kepada orang sebelum kita. Apapun yang sedang kita alamin sekarang, itu tuh pernah dialami oleh orang sebelum kita. Masalah kita sebagai anak harus gimana kepada orang tua. Ada contoh orang sebelum kita. Gimana seorang anak diusir oleh orang tuanya gara-gara dia beriman kepada Allah. Siapa dia? Ibrahim alaihissalam. Gimana sikap Ibrahim kepada ayahnya? Masalah orang tua kepada anak. Orang tuanya beriman, anaknya durhaka, anaknya kufur, anaknya ingkar. Siapa orang tua yang menghadapi ujian anak yang ingkar dan tidak beriman? Nuh alaihissalam. Ya bunayyarkam ma'ana. 950 tahun Nabi Nuh berdakwah termasuk kepada keluarganya, tapi anaknya menolak dakwah ayahnya sendiri. Padahal ayahnya ini seorang laki-laki yang solih, laki-laki yang sabar, laki-laki yang taat, laki-laki yang baik akhlaknya, laki-laki yang penyayang kepada keluarga. Tapi anaknya tetap aja nggak suka kepada ayahnya, tetap aja membantah ayahnya. Sampai anaknya menuduh ayahnya ini orang gila, buat kapal di tengah gunung yang nggak ada airnya. Dia merasa bahwa nyesal punya ayah seperti Nuh. Tapi Nuh nggak pernah benci sama anaknya. Sampai ketika terjadi banjir besar, Nuh sudah berada di dalam kapal dan anaknya lari mencari tempat yang lebih tinggi, dan dia hampir tidak menemukan lagi tempat yang lebih tinggi sehingga dia hampir tenggelam. Nuh masih berharap anaknya mau ikut kepadanya dengan mengatakan, ya bunayya. Panggilan yang sangat lembut dari ayah yang didurhakai oleh anaknya puluhan bahkan ratusan tahun. Anaknya durhaka kepada ayahnya ratusan tahun, mengatakan ayah saya itu gila, ayah saya itu sinting, ayah saya itu stres, ayah saya itu depresi, ayah saya itu orang bodoh, ayah saya itu dan segala macam. Membentak ayahnya, marah kepada ayahnya, buruk akhlak kepada ayahnya beratus tahun. Tapi ketika anaknya hampir tenggelam, kasih sayang ayahnya ini belum hilang, masih memanggil anaknya dengan panggilan lembut, ya bunayya. Dalam bahasa Arab itu artinya wahai anakku tersayang. Bukan ya waladi, bukan wahai anakku, tapi ya bunayya, wahai anakku tersayang. Masih pakai kalimat tersayang. Irkam ma'ana, naiklah bersama kami. Naiklah bersama kami ke dalam perahu, wahai anakku tersayang. Ini contoh seorang ayah teladan yang pernah diuji dengan anaknya. Ibrahim, anak yang diuji dengan ayahnya. Nuh, ayah yang diuji dengan anaknya. Atau seorang suami yang diuji dengan istrinya. Dia menafkahi istrinya, dia membimbing istrinya, dia ngajak istrinya sholat, dia ngajak istrinya menutup aurat, dia berakhlak mulia kepada istrinya, dia menunaikan seluruh hak istrinya, wafa memenuhi hak-hak istrinya. Dia berbicara santun kepada istrinya, sabar kepada istrinya yang perangainya jelek bertahun-tahun. Siapa dia laki-laki yang diuji dengan istri? Lut alaihissalam. Betapa sabarnya Nabi Lut menghadapi istrinya. Istrinya bukan hanya istri yang buruk akhlak, tapi juga durhaka. Dia yang menjadi biang kerok dari semua kejahatan, kemakaran, dan keburukan yang terjadi di negerinya. Dia yang menjual laki-laki untuk laki-laki yang lain, sehingga terjadi LGBT. Istrinya ini parah. Gak sholat, gak menutup aurat, durhaka sama suami,
kufur kepada Allah, melakukan dosa-dosa besar. Tapi Lut sabar dan terus membimbing istrinya sampai Allah memutuskan untuk berhenti. Udah cukup, sekarang pergilah dan tinggalkan kaum ini, karena kami akan membinasakan kaum tersebut, termasuk istri Lut. Baru Nabi Lut berhenti. Atau seorang istri yang diuji dengan suaminya. Istrinya solehah, istrinya berhijab, istrinya beriman, istrinya akhlaknya mulia, sabar terhadap kejahatan dan akhlak suaminya yang sangat buruk. Tapi dia terbunuh di tangan suaminya sendiri. Dia disalib di pohon kurma, dia disiksa sampai dia menghembuskan nafas terakhir. Tapi dia bersabar terhadap suaminya dan terus berharap agar suaminya bertaubat dan sadar. Siapa dia? Asiyah yang diuji dengan suami Fir'aun. Jadi semua masalah yang kita pernah alamin dalam hidup ini, semua ujian yang sedang kita alamin dalam hidup ini, itu tuh udah pernah dialami oleh orang sebelum kita. Sehingga tugas kita adalah kalau pengen dapat petunjuk, kalau pengen dapat contoh, kalau pengen dapat semacam model untuk kita tiru, kata Allah udah ada tuh. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Apa masalah kamu? Ya Allah, saya punya masalah dengan orang tua, belajar dari Ibrahim. Ya Allah, saya punya masalah dengan anak, belajar dari Nuh. Ya Allah, saya punya masalah dengan istri, belajar dari Lut. Ya Allah, saya punya masalah dengan suami, belajar dari Asiyah. Ya Allah, saya punya masalah sebagai jomblo, cowok, banyak godaan dari cewek-cewek sekitar saya di kampus, di tempat kerja, belajar dari Yusuf. Ya Allah, saya seorang jomblo perempuan, cewek, dan banyak masalah, banyak ujian dari cowok-cowok yang ngegodain saya, belajar dari Maryam. Ya Allah, saya pengen ta'aruf tapi nggak tahu caranya, belajar dari Musa dan calon istrinya. Ya Allah, saya punya anak tapi nggak tahu cara mendidiknya, belajar dari Zakaria dan Yahya. Apa masalah kita? Ya Allah, saya hampir bercerai, suami saya mentalak saya, talak satu, gimana cara mengislahnya, belajar dari surat At-Tolak ketika Nabi mentalak Hafsah. Ya Allah, suami saya suka ngata-ngatain saya yang jelek-jelek, belajar dari curhatnya seorang perempuan di dalam surat Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah, Khawlah bintu Tha'labah. Ya Allah, orang ngomongin saya di sosial media, orang berbisik-bisik tentang saya di grup, mereka bikin grup baru dan ngomongin saya di grup sebelah, belajar dari surat An-Nur tentang hadisul ifki, pembicaraan rahasia. Ya Allah, istri saya suka cemburu dan menyusahkan saya sebagai suami, belajar dari surat At-Tahrim. Apa masalah kita? Semua masalah kita itu udah ada contohnya, karena mereka pernah mengalami persis seperti yang kita alami. Jadi kita nggak sendiri. Sehingga di dalam ayat Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Allah tuh pengen ngasih tahu ke kita itu, belajarlah sejarah. Di dalam ayat Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Allah tuh pengen ngasih tahu ke kita, belajarlah sejarah. Karena nggak ada yang baru di bawah langit, nggak ada yang baru di bawah matahari, nggak ada yang baru di atas tanah. Semua yang kita alami pernah terjadi sebelumnya. Karena sejarah itu berulang, karena cerita itu terjadi lagi, sehingga kita bukanlah orang pertama yang mengalami masalah ini. Tidak ada orang sebelum kita yang jumlahnya nggak mungkin. Tugas kita adalah bacalah sejarah, belajarlah sejarah, bacalah tentang kisah kehidupan mereka, biografi mereka dari referensi yang baik, sehingga kita akan menemukan siapa yang orang yang lurus, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, sehingga kita tiru.
siapa yang salah jalan sehingga kita hindari. Jadi di dalam kalimat siratal ladzina an'amta alaihim, Allah pengen ngasih tahu kepada kita, belajarlah sejarah. Allah pengen ngasih tahu kepada kita, belajarlah sejarah. Sehingga dengan kita membaca sejarah, kita punya guidance, kita punya model untuk kita tiru. Apapun masalah kita. Gak ada yang baru. Gak ada yang baru. Semua yang kita alamin pernah dialami oleh orang sebelum kita. Tugas kita adalah belajar dari mereka, mencari tahu apa sih rahasia mereka sehingga bisa keluar dari masalah itu. Apa sih kunci mereka survive dari ujian itu? Apa sih langkah-langkah konkret yang mereka lakukan sehingga mereka bisa sukses, bisa Allah selamatkan dari berbagai macam keburukan. Lalu setelah kita tahu, ulangi, lakukan hal yang sama, maka kita akan mendapatkan hasil yang sama. Jadilah seperti Yusuf kalau kita seorang jomblo cowok. Selamatkan diri kita dari fitnah. Menghindar karena Allah, karena takut kepada Allah. Maka gak usah khawatir ketika kita menghindar dari pacaran, menghindar dari hubungan yang kelewat batas, menghindar dari ujian. Gak usah khawatir, nanti Allah akan memberikan ganti yang lebih baik, seperti Allah berikan kepada Yusuf. Kalau kita perempuan jomblo, siswi, mahasiswi, seorang pekerja yang banyak ujian di sekitarnya, banyak cowok ngelirik, ngegodain kita, PDKT, caper sama kita, belajarlah dari Sayyidah Maryam. Yang mengatakan sesungguhnya aku tidak kenal laki-laki dan aku bukan perempuan yang suka merendahkan diri dengan perbuatan dosa, yang membatasi dirinya, walaupun bukan berarti kita nggak boleh bergaul, tapi intinya adalah jangan berlebihan. Dan gak usah khawatir menjadi orang yang membatasi diri sebagai perempuan. Allah akan memuliakan kita seperti Allah muliakan Sayyidah Maryam, seperti Allah muliakan istri Nabi Musa, seperti Allah muliakan Sayyidah Khadijah. Ya, Sayyidah Khadijah, perempuan yang menikah di usia 40 tahun baru dapat suami yang benar. Sebelumnya suaminya wafat, nikah wafat. Dan bukan suami yang beriman, bukan suami yang spesial, walaupun mungkin orang baik, karena Khadijah aslinya orang baik. Tapi gak spesial. Entah berapa tahun Khadijah menjanda. Di usia 40 tahun, harusnya seorang perempuan itu merasa semakin khawatir, semakin panik, apakah mungkin di usia itu masih punya jodoh. Apalagi seorang jodoh itu masih single, baik, soleh, terkenal, tajir. Mungkin dapat seideal itu di usia 40 tahun. Belajar dari Sayyidah Khadijah. Jangan berputus asa. Jangan pesimis. Perbaiki aja diri kita, nanti Allah yang akan memperbaiki calon jodoh kita. Sehingga di usia 40 tahun Allah berikan kepada Khadijah seorang suami yang lebih muda 15 tahun dari beliau. Bukan hanya lebih muda, kalau bahasa kita berondong, bukan hanya lebih muda, tapi solih, tajir, Nabi pula, kekasih Allah, ideal banget. Secara fisik sempurna. Jadi kalau kita pengen seperti Khadijah yang dapat suami seorang Rasulullah SAW, maka jangan cuma baca sejarahnya, jangan cuma tahu kisahnya, ikutin. Apa yang kita nggak punya contoh? Semua masalah kita itu udah ada contohnya.
Semua udah ada contohnya. Kita yang ngerasa kayak hidup kita banyak ujian, kenapa ya setelah saya hijrah kok hidup saya banyak masalah. Perasaan dulu sebelum hijrah kayak nggak ada masalah, sebelum hijrah kayak lempeng-lempeng aja, sebelum hijrah